itu sosok naga dan sosok harimau putih di sini. Asal-muasal suatu daerah tidak pernah lepas dari sejarah para leluhur terdahulu. Seperti halnya di Kabupaten Magetan ini. Kota kecil yang berada di kaki Gunung Lawu tersebut menyimpan sejuta misteri tentang asal-usul Kabupaten Magetan itu sendiri. Salah satu bukti sejarah yang masih erat kaitannya dengan Kabupaten Magetan terdahulu adalah adanya makam keramat Eyang Ronggo Tirto Kusumo yang berada di Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Makam tua yang berada tak jauh dari makam Eyang Ronggo Gali ini merupakan makam Eyang Ronggo Tirto Kusumo yang disinyalir merupakan saudara kandung Eyang Ronggo Gale. Sosok Eyang Ronggo Tirto Kusumo adalah tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Kerajaan Mataram pertama Yogyakarta. Menurut cerita juru kunci makam Mbah Marwan, Eyang Ronggo Tirto Kusumo pada zaman dahulu dikejar oleh penjajah Belanda hingga sampai di Desa Durenan. Untuk mengelabui para penjajah Belanda, Eyang Ronggo Tirto Kusumo bersemedi di wilayah Desa Durenan dan pada akhirnya menetap di Kabupaten Magetan. Tak jauh dari makam Eyang Ronggo Tirto Kusumo terdapat makam seorang pujangga yang bernama Eyang Singoludiro. Konon menurut cerita masyarakat setempat, sosok Eyang Singoludiro merupakan penasehat dari Eyang Ronggo Tirto Kusumo. Di samping makam Eyang Singoludiro tersebut terdapat sebuah makam tanpa nama. Menurut Mbah Marwan, makam tersebut tak lain adalah makam pusaka dari Eyang Singoludiro. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, konon di makam Eyang Ronggo Tirto Kusumo dan makam Eyang Singoludiro dijaga oleh sesosok naga dan harimau yang sering muncul menampakkan wujudnya. Oke, pemirsa Lawu TV yang ada di Magetan dan di luar Magetan. Jalan-jalan kita hari ini, kita berada di pemakaman Eyang Ronggo Tirto Kusumo yang berada di Desa Durenan, tepatnya di Dukuh Cigrok. Nanti kita bisa melihat di dalam area makam itu apa saja yang harus kita lihat, dan kita langsung ke juru kuncinya Mbah Marwan. Mungkin Mbah Marwan bisa menjelaskan tentang siapa sebenarnya sosok Eyang Ronggo Tirto Kusumo. Sekarang turun hujan, ya mungkin kita sudah dapat izin dari eyangnya. Di sini ada makam pertama. Menurut Mbah Marwan ini makam yang Raden Saputro. Makam Eyang Raden Saputro. Konon menurut Mbah Marwan ini anak Penderek. Joko Penderek. Oh, jadi gini. Makam yang pertama ini menurut sepengetahuan Mbah Marwan, entah itu mungkin pendereknya itu atau paling tidak mungkin abdi dalamnya dari Eyang Tirto Kusumo. Kita bisa lihat makamnya di dalam situ. Untuk ini jungkupnya ini. Nah, setelah itu kita ke makam ke Eyang Tirto Kusumo langsung dengan Mbah Marwan.
meminta izin ke Mbah Marwan untuk meliput ini. Kita langsung bisa ngobrol-ngobrol dengan Mbah Marwan tentang makam Eyang Ronggo Tirto Kusumo ini. Semoga Mbah Marwan bisa menjelaskan sehingga masyarakat Magetan tahu bahwa di Desa Nuranan ini ada salah satu tokoh yang katanya masih saudara Eyang Ronggo Gali. Oke Mbah Marwan, ini ada 3 makam. Ya. Makam yang pertama itu makam siapa? Yang pertama ini, Yang pertama kakung. ini, yang kakung. Itu yang putri sepuh. Putri sepuh. Nah, ini yang putri Hanem. Oh berarti punya istri 2. Ya. Oke pemirsa, Eyang Ronggo Tirto Kusumo itu mempunyai 2 istri. Ada yang istri tua di sebelah Kanan. belakangnya kameramen, dan istri muda sebelah kiri, samping kirinya Eyang Ronggo Tirto Kusumo. Bisa dijelaskan Mbah, Eyang Ronggo Tirto Kusumo ini berasal dan dari mana asalnya dia di? Kalau menurut cerita yang itu mbah-mbah saya dulu yang dari Mataram pertama. Mataram pertama. Diperkirakan tahun 1603 sampai 1609. Itu kalau cerita di Makomandan itu menjabat bupati kedua Magetan setelah Eyang Ronggo. Yang Tirto ini. Ya. Berarti mulai tahun 1603 sampai 1609 Eyang Ronggo Tirto Kusumo ini Iya, menjabat bupati kedua Magetan. kedua di Magetan setelah Eyang Yosonegoro. Oh, jadi ini memang salah satu tokoh, salah satu bupati pada zaman dulu itu ya sekitar 1603 sampai 1609. Oke Mbah, bisa dijelaskan Eyang Ronggo Tirto Kusumo ini menurut Mbah Marwan kebiasaan tiap saat apa? Kebiasaan Pada waktu itu ya orang apa ya? Silih warna di sini karena dari Jogja. silih. Silih warna atau salin nama. Oh, Nama samaran. oh dia punya nama samaran ya, nama samaran ya. Sebetulnya siapa kan nggak tahu. Ya. Terus di sini kan lelahku topo cara bahasa Jawanya kan Sedeman. Oh, Sideman. Jadi nundung penjajah Belanda. Ya. Supados nggak tahu. Bahwa dia di sini. Nah, Berarti dari Mataraman ya? Mataraman Jogja. Mm-mm. Berarti Eyang Tirto Ronggo Kusumo. ini memang dari Trah Mataraman Jogja. Iya. Dia ke sini agar penjajah Belanda zaman dulu tidak tahu bahwa dia di sini. Akhirnya dia memberi nama samaran itu tadi ya. Iya. Eyang Tirto Ronggo Tirto Kusumo. Ronggo Tirto Kusumo. Berarti ini pejuang kita melalui jalannya dia, mungkin dengan siar-siar agamanya untuk memerdekakan Indonesia, Nusantara itu. Oke Mbak, selain makam Eyang ini, di belakang saya lihat tadi ada makam lain. Ada. Yang saya ketahui di Tunggu itu namanya Eyang Singoludiro. Singoludiro. Itu kalau itu dengan itu kan Eyang mbah-mbah saya itu pujunggo atau gimana ya? Penasihatnya. Penasihat. Oke, nanti kita bisa lihat di belakang cungkup Eyang Ronggo Tirto Kusumo ini ada salah satu cungkup juga, satu cungkup itu menurut Mbah Marwan itu salah satu pujangga dari Eyang Tirto Kusumo ini. Dia bernama Eyang Singoludiro. Nanti kita bisa lihat-lihat dulu. Tapi pemirsa Laut TV jangan beralih ke channel kita, nanti kameramen bisa melihat-lihat dulu kultur makamnya. Semoga tayangan ini nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat Magetan. Tahu Mbah Eyang Tirto ini disemayamkan di sini? Ya, kalau itu ya diperkirakan tahun 1603 itu tadi ya? Ya, itu masih mencatat kan. Ini jelas-jelas dulu pernah menjabat jadi bupati di Magetan. Zaman Belanda dulu. Pada waktu itu nama Bupati Magetan kedua kan Ronggo Gali Tirto Kusumo.
Oh. Nah, tulisan di Makassar begitu. Ronggogalih Tirtokusumo. Kok gitu ya? Kenapa kok ada Ronggogalih Tirtokusumo? Padahal Ronggogalih itu menurut Mbah Marwan adiknya yang Tirtokusumo. Kira-kira pada waktu itu A1 dan A2. Oh gitu. Berarti dua-duanya sama berjuang. Sama berjuang antara Ronggogalih dengan Eyang Ronggo Tirtokusumo ini bersaudara untuk membuat Magetan itu lebih baik, lebih maju, dan waktu itu masih pada zaman Belanda ya. Makanya Bupati kedua Magetan itu bernama Eyang Ronggogalih Tirtokusumo. Padahal Ronggogalih itu dari makam sini ke sana sekitar 800 meter ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 800 meter, dan di sini letak Eyang Ronggo Tirtokusumo. Duanya itu bersaudara menurut Mbah Marwan. Oke, setelah kita melihat makamnya Mbah Ronggo Tirtokusumo, nanti kita beranjak naik melihat makam Eyang Singoludiro yang merupakan merupakan pujangganya atau penasihatnya Eyang Tirtokusumo. Kru Lawu bisa melihat bentuk makamnya. Habis itu kita naik. Monggo Mbah. Pemirsa, kita sudah berdoa di sini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah, dan masyarakat Magetan tahu bahwa di sini ada tokoh Islam dahulu yang itu pada zaman Belanda dia sangat dicari karena merupakan musuh Belanda. Akhirnya dia ke sini dari Mataram Yogyakarta, dia ke sini. Semet di sini, akhirnya ya di sini letak dia sampai meninggal di Magetan. Semoga yang Tirtokusumo mendapatkan tempat yang lebih baik, sehingga kita juga bisa merasakan dampak dari semua perjuangan beliau. Mari kita ke Cungkup sebelah. Di situ tempat pujangga beliau dimakamkan. Lalu walaupun suasana gelap ini dan sedikit hujan, kita bisa melihat makam-makam kuno yang di sini. Menurut Juru Kinci tadi, makam-makam ini pengikut dari Eyang Tirtokusumo. Kita bisa melihat kulturnya ini, makam-makamnya, batu-batunya bisa lihat sampai ujung dan di belakang kameramen juga ada itu makam semua. Kita bisa melihat langsung di belakang. Ini makamnya, dan di ujung sana di rerimbunan itu, pohon itu, ada satu makam yang merupakan pujangga dari Eyang Tirtokusumo. Kita bisa melihat langsung di sana, dan kebetulan Mbah Marwan yang sebagai juru kunci sini dia tahu betul area makam. Mari kita lihat sana. Ini sudah ada penerangan listrik dari bawah, tadi sudah ada diterangi. Tapi satu keinginan dari juru kunci, semoga makam-makam ini nanti bisa dibugar, bisa diperbaiki lebih baik lagi, sehingga menjadi destinasi wisata. Bahwa di Magetan itu ada tokoh-tokoh legenda, merupakan tokoh-tokoh Islam yang bisa membuat Magetan menjadi seperti ini. Mungkin nanti bisa salah satu tempat wisata religi yang ada di Magetan juga. Kita lihat makam dari pujangganya. Oh ya Mbah, kenapa namanya Tirtokusumo? Karena itu Wilowo Jawa memberi nama itu kan dari Tirto itu air, memberi kedinginan semua, anyep semua umat yang ada di alam dunia. Nah, umat apapun ya, kalau air itu menghidupi semua kehidupan semua ada di bumi, alam nyata, dari pepohonan, dari hewan, dari manusia, kan semua membutuhkan air. Oke Mbak, tadi sebelum kita berangkat ada guntur yang begitu kerasnya, itu apa Mbak? Itu menandakan bahwa yang itu menerima kita masuk, kita semua. Karena sebetulnya kalau begitu saya bilang, aku ingin itu
Aku ke iki. Nah, aku ke iki. Jadi gini pemirsa, tadi sebelum kita naik kan ada hujan lebat, begitu lebat. Akhirnya petir menyambar-nyambar beberapa kali. Nah, menurut Mbah Marwan, kru Lawu TV diterima untuk kita ngambil gambar sini. Semoga ini berkah buat kru Lawu TV dan Magetan semuanya. Kita lihat langsung ke makamnya, ini pujangganya Mbah Tirto Kusumo, yang Tirto Kusumo. Biar Mbah Marwan masuk, kru bisa lihat di dalam. Berdoa dulu seperti biasa bahwa apa yang kita lakukan biar diizinin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut itu saya kata Melanda, Nasar, untuk rengatnya Pak Nuswan atau Indonesia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa, kita sekarang sudah di Jungkuk Eyang Singoludiro. Inilah makamnya Eyang Singoludiro yang merupakan pujangga atau penasihatnya Eyang Tirto Kusumo, Ronggo Tirto Kusumo. Bisa melihat kulturnya ini, bisa melihat makamnya. Dan kebetulan tadi Mbah Marwan sudah berdoa di sini sehingga Lawu TV jadi menjadi besar dan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Di samping kru ini ada bentuknya seperti makam, tapi menurut Mbah Marwan ini salah satu pusakanya Eyang Singoludiro. Oke Mbah, Eyang Singoludiro itu menurut Mbah Marwan itu memang pujangannya situ. Ya. Selain Eyang Singoludiro, ada nggak penunggu makhluk yang ada di sini? Ada. Kenapa mau? Makhluk yang saya ketahui dan diketahui semua orang yang sowan di sini adalah naga atau dengan Ular naga itu ya? dengan Macan ya. Jadi begini pemirsa, menurut Mbah Marwan, sepengetahuan Mbah Marwan selama dia di sini, ada salah satu makhluk itu sosok naga dan sosok harimau putih di sini. Dan kita sadar atau tidak sadar, mereka itu ada karena mereka juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa membuat kita seperti begini. Kita hanya manusia biasa, kita hanya nguri-nguri, kita hanya melihat jejak leluhur kita, sehingga masyarakat Magetan tahu bahwa di Magetan banyak tokoh-tokoh Islam yang luar biasa yang menjadikan Magetan menjadi lebih baik, dan sampai sekarang Magetan menjadi seperti begini. tempat untuk beristirahatan, dan kalau ada peziarah yang tahu peling atau pelambang Pasemon bisa dipecahkan di sini, bisa diuraikan di sini. Kalau itu ada selimut, ada bantal, itu apa? Dulu ada orang di sini, orang Ngawi, baru Kolombin pulang, sakit-sakit mas. Awal tadi kurang lama mas tahun. Tembiki, bubuk tembiki tidur tembiki. Setahun terus? Kan sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Akhirnya itu bener-bener konto saking barat. Iya. Sama ini kau bener barat bu, yang bener-bener tangan. Laki-laki. Iya laki-laki.
Itu sakit di sini tuh dia berdoa semoga cepat sembuh atau gimana? Enggak. Kalau saya mengatakan bahwa itu orang kebingungan. Orang bingung. Nah, dulu marung di Alas Ketonggo. Oh, Pak Said namanya. Pak saya. Ini ada cerita unik pemirsa. Tempat ini kan memang diperuntukkan untuk orang beristirahat, untuk ngalap berkah di sini. Ada salah satu orang Ngawi, sakit-sakitan dia, tidurnya di sini. Tapi menurut Mbah Marwan, dia orang bingung, orang susah lah. Tapi sekarang dia sudah ada, dia diambil saudaranya, mungkin temannya di daerah barat Magetan. Oke, apa yang kita lakukan ini bisa menjadi suri teladan pada seluruh masyarakat bahwa apa yang dilakukan manusia di dunia hanya Allah yang tahu, hanya Tuhanlah yang mengizinkan kita bisa menjadi begini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi dari Kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di Magetan dan seluruh Indonesia. Kita tadi sudah keliling di makam Eyang Ronggo Tirtokusumo bersama Mbah Marwan. Saatnya kita undur diri. Semoga tayangan kita bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Semoga apa yang kita ceritakan nanti merupakan sejarah bagi anak cucu kita, sehingga cerita-cerita itu bisa melegenda bahwa Magetan adalah kota yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh Islam yang ada di bumi Magetan. Sekali lagi kami dengan Mbah Marwan selaku juru kunci sini mengucapkan selamat. Semoga apa yang kita tayangkan bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat Magetan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.